1, 2, 3, 4, 5. Selamat datang semuanya, kembali lagi di .com Podcast, podcastnya program studi ilmu komunikasi. Nah, di episode kali ini kita sangat-sangat spesial gitu ya, karena untuk pertama kali ada tamu dari luar gitu ya, nggak lagi-lagi orang yang ada di dalam FIS, nggak lagi-lagi ada orang yang di dalam UM gitu ya. Jadi tamu yang kali ini sangat-sangat spesial karena kita terbang sendiri ya, terbang sendiri, nggak kita terbang sendiri dari Jakarta. Itu seorang pebisnis fashion, food and beverage juga, dan sekarang juga lately ada di industri kreatif. Please welcome Mas Ril Tasmaya. Makasih Mbak Ratna. Halo Mas Ril, apa kabar Mas Ril? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Ril sudah menyempatkan waktunya. Jadi ceritanya nih Mas Ril pagi-pagi baru landing ke sini, udah kita geret ke acara tadi, terus digeret lagi ke sini, siang ini langsung balik ya Mas Ril. Mau digeret kemana lagi bisa? Nih masih ada 3 jam. Masih bisa bakso ya kita ya. Oke. Gimana Mas Ril dengan vibes yang tadi didapatkan di Universitas Negeri Malang gitu ya, khususnya sama mahasiswa-mahasiswa prodi tadi? Luar biasa sih, menurut aku. Pertama kali pas aku datang juga ngelihat, kan emang pertama kali datang ke sini kan, Universitas Negeri Malang, ngelihat fasilitasnya ini ternyata besar banget gitu, dan pas masuk acaranya ternyata Pak Wakil Rektor juga sangat memahami kontennya gitu, terus audiensnya juga melakukan banyak pertanyaan yang juga menurut saya kok ini pertanyaannya cukup relevan ya gitu kan. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa baru tuh masih meraba-meraba atau takut gitu pertanyaannya yang masih ini, tapi menurut saya lumayan cukup dalam gitu pertanyaannya. Jadi cukup surprise sih, ternyata mahasiswanya keren-keren gitu. The power of ilmu komunikasi mungkin ya Mas ya. Jadi biasanya tuh anak-anak komunikasi itu selalu diidentikan dengan dia berani ngomong, berani nanya gitu. Sesuai dengan tagline kita, Your Voice Matter. Your voice really matter ya Mas ya. Jadi Mas Ril ini teman-teman semua adalah CEO media digital besar di Indonesia gitu. Pasti udah pada tahu Indozone gitu ya, Indozone Media. Jadi Mas Ril ini adalah CEO-nya yang saat ini kita lagi jalan program Your Voice Matter Goes to Campus gitu ya, dengan prodi ilmu komunikasi. Hari ini acara pertamanya dan insya Allah akan berlanjut ke kolaborasi selanjutnya ya Mas. Mungkin untuk memulainya gitu ya Mas Ril ya, ada satu kalimat sederhana yang sederhana tapi buat saya itu makna cukup dalam ya. Ketika saya baca kamu harus tahu gitu ya, itu sangat identik dengan Indozone gitu ya. Itu adalah kalimat sederhana yang kayak cuman sekedar ngomong kamu harus tahu, tapi sebenarnya artinya kan dalam banget gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas, gimana akhirnya ada tagline atau hashtag kamu harus tahu itu dengan Indozone gitu. Jadi sebenarnya ilmu basic waktu kita membuat suatu produk itu kan kita harus mempunyai diferensiasi gitu kan. Kita harus mempunyai persona gitu. Nah, pada saat kita mempunyai Indozone, kita tahu bahwa personanya Indozone itu adalah anak muda, millennials, Gen Z. Dan anak muda itu biasanya melakukan kata-kata pakai slang gitu ya, bahasa-bahasa slang yang tidak terlalu formal, tidak segala macam, bahasa yang sehari-hari gitu. Nah, maka dari itu akhirnya kita mencoba mencari satu jati diri yang relate ke anak muda, yang sering dipakai gitu ya, dan pada saat membaca itu langsung top of mind gitu ya. Akhirnya biasalah kita brainstorming liar segala macam, tadi ada segala macam. Karena ini news, karena ini berita, karena ini kadang-kadang ada breaking news juga atau sesuatu yang kita mencoba viral. Kan kadang-kadang kita kalau lagi gosip gitu ya, atau lagi cerita sama teman, lu harus tahu deh, kamu harus tahu nih, kamu harus tahu. Jadi bahasa-bahasa itu tuh sering terdengar gitu. Nah, akhirnya dengan familiarity itu kita lihat ini bisa jadi jargonnya kita nih yang kita pakai sebagai diferensiasi. Nah, akhirnya itulah yang kita pakai untuk menjadi personanya kita, menjadi diferensiasinya kita, menjadi signature-nya kita gitu. Dan sampai hari ini ini. Karena ternyata bahasa kamu harus tahu itu across generation. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang ini pakai itu juga gitu loh. Gitu. Dan itu juga karena itu sudah sejak dulu gitu ya. Bahkan ada template itu yang dipakai sama orang lain gitu ya, dengan warna merah, terus ada tagar dan segala macam gitu. Jadi sesederhana itu ya, dari kalimat yang sesederhana itu akhirnya dampaknya sampai saat ini sangat luar biasa gitu ya.
Kemudian juga yang menarik dari Indozone itu selain itu tadi ya Mas ya, jadi ada tagline yang sangat melekat gitu ya, bahwa semua orang harus tahu ya, kalau mau cari tahu dari Indozone gitu ya. Yang sangat menarik adalah bahwa Indozone ini sangat mengedepankan hyper local content gitu ya. Ada tagline-nya we are the vocal of locals gitu ya. Nah itu apakah memang kalau di teori komunikasi gitu ya Mas ya, kalau dulu media itu memang adalah yang menjadi pusatnya propaganda dan segala macam gitu ya, untuk menyebarkan isu itu ya satu-satunya ya media gitu. Kalau sekarang kan bahkan mahasiswa, anak SMA pun bisa menyebarkan berita gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah ancaman untuk media gitu ya. Tapi justru Indozone malah mendukung itu gitu ya. Kayak tadi berita itu dari kita untuk kita gitu. Nah itu gimana untuk mendapatkan titik itu gitu ya, biar jadi oportunis di Indozone itu sendiri. Sebenarnya perubahan zaman itu nggak bisa kita stop gitu ya. Jadi dengan tadi kata Mbak Ratna, dulu semua itu decentralized, dulu semua berita itu harus dari pusat dan lain-lain segala macam gitu ya. Sekarang ini lebih ibaratnya lebih meluas gitu ya. Nah, dan tadi saya coba jelaskan juga mengenai di industri ini ada yang namanya new wave media. New wave media itu adalah media-media baru yang membawa darah baru juga di antara media-media mainstream yang ada, yang senior-senior gitu. Nah, darah-darah baru dari media-media new wave media ini berbagai macam stylenya. Ada yang lifestyle banget, ada yang misalnya arahnya kemana gitu ya, olahraga segala macam gitu. Nah, kita memilih, kita ini tetap di mass market gitu ya, tetap di mass market tapi tetap di millennials Gen Z. Nah, pilarnya tuh apa yang membuat perubahan? Nah, akhirnya kita melihat suatu zaman sekarang dengan adanya sosial media dan semua bisa mengakses informasi segala macam, bahwa yang namanya demokratisasi konten itu adalah sesuatu keniscayaan gitu loh. Jadi semua tuh bisa bersuara. Misalnya Mbak nggak lewat Indozone juga bisa bersuara. Itu kan udah demokratisasi konten juga gitu. Melewat sosial medianya Mbak atau melewat yang lain dan segala macam gitu. Nah, toh itu juga tidak bisa di stop kok dengan adanya sosial media. Nah, kita pengen demokratisasi konten itu terjadi. Jadi yang namanya berita itu atau konten itu tidak selalu Jakarta sentrik, tidak selalu pusat sentrik gitu. Kita pengen semua itu mendapatkan berita yang sesuai dan relevan dengan masing-masing gitu loh. Misalnya daerahnya masing-masing, interestnya apa segala macam gitu. Nah, dengan demokratisasi konten ini kan agak susah kalau kita nggak punya pasukan yang tersebar di mana-mana gitu kan. Jadinya misalnya saya harus punya tim redaksi ada di seluruh daerah. Dulu kan gitu tuh. Media punya kantor biro di sini, kontributor di sini. Akhirnya kalau zaman sekarang kan less asset, less power gitu, less manpower gitu kan. Jadi nggak mau tuh kita sebagai company itu punya banyak personil gitu, terlalu banyak personil gitu ya, terlalu banyak kantor gitu kan, akhirnya jadi beban gitu. Nah, caranya bagaimana? Dengan demokrasi konten itu akhirnya kita membuat hyperlocal creators ini. Nah, hyperlocal creators ini itu sebenarnya kita ini semua hyperlocal creators dengan sosial media yang kita punya, dengan segala macam aktivitas yang kita lakukan tiap hari. Tapi kita lakukannya di sosial medianya kita. Yang dimana followersnya mungkin cuma 100, cuma 500, cuma 1000, cuma berapa gitu ya. Tapi kalau kita lakukan konten itu ada di Indozone, amplifikasinya kan jauh lebih besar gitu, dan implikasinya jauh lebih besar. Mungkin ada social impact-nya yang tadi saya cerita. Contohnya misalnya di satu daerah ada sampah nggak dibersihkan gitu ya. Sebenarnya kan simpel aja. Kita datang ke sana, masukin ke sosial media kita, ini sampah nih. Tapi kan yang lihat cuma 500 orang teman kita gitu ya. Tapi kalau bayangin begitu kita foto, ini bayangin sampah nih udah seminggu nggak diberesin sama pemerintah daerah gini. Masukin ke Indozone, implikasinya kan jauh lebih besar, menjadi viral dan lain-lain, dan akhirnya memang terjadi. Karena itu pemerintah daerah jadi bergerak untuk membersihkan itu gitu loh. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih, how it can make the social impact more bigger gitu posisinya. Malah lebih ke impact-nya gitu ya. Justru netizen ini adalah kekuatan ya kalau di Indozone gitu. Di saat netizen dengan jarinya itu ya yang bisa berbicara apapun gitu ya. Justru itu adalah kekuatan di Indozone. Makanya kita juga selalu menarasikan bahwa
bijak bersosial media itu penting gitu. Dimana sekarang kan orang kan reaktif, impulsif dengan apapun yang terjadi gitu ya. Tapi kan nggak ngecek dulu, langsung forward segala macam. Nah, bijak bersosial media itu juga merupakan sesuatu yang penting, apalagi pada saat mereka menjadi seorang creator gitu. Jadi bebas tapi tetap bertanggung jawab. Betul. Gitu ya. Jadi semua itu. Nah, sejauh apa sih Mas yang sudah dilakukan Indozone gitu ya? Itu kan tantangannya sebenarnya sangat besar ya Mas, ketika mungkin dihadapkan sama netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Seberapa jauh gitu ya yang sudah dilakukan Indozone untuk agak sedikit mengurangi itu gitu? Sebenarnya proses filterisasi atau kurasi konten tetap kita lakukan karena satu, Indozone itu sudah mempunyai izin Dewan Pers. Jadi apapun yang kita keluarkan kita harus tanggung jawab. Beda sebenarnya kalau quote unquote homeless media. Ya misalnya mereka ngeluarin apa, ya mereka nggak punya tanggung jawab ke siapapun kecuali society ya gitu, kecuali ke sosial. Tapi kalau kita kan kita punya tanggung jawabnya gitu ya. Nah, jadi filterisasi dan kurasi itu tetap kita lakukan melalui redaksi dan editor. Sampai akhirnya konten yang dikeluarkan itu sesuai dengan rambu-rambu jurnalistiknya juga gitu loh. Jadi tetap kita kurasi, tetap kita lihat gitu ya. Ada teknologinya juga, pakai AI juga untuk melihat bahwa apakah ada misalnya yang unsur-unsur sara gitu ya, unsur-unsur hoax dan lain-lain itu tetap kita lihat gitu. Tetap dilihat. Jadi itu juga fakta yang menarik ya, bahwa media digital Indozone itu sebenarnya ada di bawah naungan Dewan Pers dan segala macam gitu. Mungkin orang banyak yang tidak tahu gitu ya ketika melihat di media, oh ini mungkin sama dengan homeless media lainnya dan segala macam. Jadi tetap ada rambu-rambunya gitu. Betul. Ya. Karena tadi saya bilang sebenarnya menjalankan media atau mempunyai media itu tanggung jawabnya besar loh. Karena kita menyebarkan sekian banyak informasi setiap harinya. Jadi apabila informasi itu misleading dan impact-nya nggak bagus, itu tanggung jawab kita juga gitu loh. Jadi nggak gampang gitu. Sangat banyak ya tanggung jawabnya, penerimaannya orang gimana gitu. Betul. Mungkin ada kelompok, interpretasinya juga salah gitu. Interpretasi pun di kelompok masyarakat ada banyak gitu ya, kelompok A, B dan C gitu. Nah itu mungkin sangat resikonya tinggi juga gitu ya Mas. Apa yang membuat Mas Ril kemudian juga betah gitu ya, quote-unquote betah di bisnis digital media ini? Kalau yang saya lihat kan Mas Ril juga di F&B juga pernah gitu ya, atau masih sampai sekarang ya Mas? Sebenarnya background saya itu investment. Oh, investment. Jadi saya mempunyai beberapa portfolio investasi. Termasuk tadi film, saya invest di film, terus mostly media and entertainment lah. Cuman untuk yang di media ini saya diminta untuk terjun sebagai CEO-nya gitu. Itu kan ada ya investment dan segala macam. Terus saya juga pernah lihat Mas Ril di fashion juga gitu ya. Apa yang kemudian menjadi bedanya gitu ya ketika menjalani bisnis itu, ketika Mas Ril harus menjalani bisnis media dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain gitu? Sebenarnya media itu kan perkembangannya sangat pesat. Jadi kayak dulu kita biasa bergulat dengan media cetak atau media TV gitu ya. Sebagai praktisi media pada saat itu, misalnya untuk mengukur kepuasan pembaca atau penonton misalnya pakai Nielsen. Nah Nielsen itu dilakukan misalnya 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu ya. Nah digital media sekarang itu konten itu bisa pada saat itu juga kita ukur apakah konten itu menarik, yang bacanya banyak, viral, engagement-nya tinggi, reach-nya besar apa enggak gitu. Dan itu langsung on the spot. Dan kata-kata yang kita keluarkan di digital media itu pun ada tekniknya. Karena kita memakai namanya SEO, Search Engine Optimization gitu ya. Jadi misalnya saya cuma nulis Ril Tasmaya sedang makan, itu mungkin tidak akan terbaca gitu ya. Tapi dengan kata-kata yang SEO-nya bagus dan segala macam, akhirnya dia bisa naiknya dengan cepat gitu. Nah, yang hal-hal kayak gitu kan akhirnya yang tadinya saya bukan orang media atau jurnalis, investment, akhirnya saya harus mendalami itu juga, walaupun bukan saya yang nulis, tapi kan saya harus paham gitu ya. Dari sisi teknisnya. Lalu yang keduanya juga persaingannya juga makin ketat. Karena media ini kan barrier to entry-nya makin rendah. Ini kita berdua ngobrol, ya udah deh kita bikin nih media.com gitu ya. Hari ini juga bisa jadi gitu loh. Selesai gitu ya, langsung berdiri gitu. Nggak pakai besok, nggak pakai lusa gitu loh. Jadi akhirnya
sekian banyak media yang ada. Nah, tinggal bagaimana kredibilitas dari konten dan medianya itu yang akhirnya bisa membuat audiensnya makin besar. Terus yang kedua, bagaimana diferensiasinya juga, penyajiannya, packagingnya. Misalnya ayam geprek, Mbak Ratna, saya besok semua ayam geprek juga bisa juga betul, kan, gitu kan. Betul. Tapi penyajiannya berbeda kalau saya pakai dari atas diturunin segala macam, gitu kan. Ada experience yang beda segala macam, itu kan itu berbeda. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi itu pinter-pinternya kita. Atau kalau menurut saya sekarang udah jatuhnya ke kreativitas. Bagaimana kita membuat suatu kreativitas yang menjadi personanya atau menjadi diferensiasinya itu. Itu sangat cepat gitu ya Mas ya perkembangannya, kayak yang tadi kita bikin podcast hari ini bisa jadi gitu. Bahkan di mata kuliah kita ya Mbak Winda ya gitu ya, di Prodi Ilmu Komunikasi itu bahkan mahasiswa kita tuh bikin podcast Mas gitu di mata kuliah tertentu gitu ya. Jadi dan bikin podcast itu nggak usah punya studio loh. Iya betul. Kita pakai HP kita semua. Di HP atau di ini lagi nongkrong terus kita taruh itu udah bisa jadi podcast betul. Juga. Gitu. Jadi waktu semester kemarin gitu ya dari mahasiswa kita itu bahkan kita sampai ada podcast berbelas-belasan gitu ya. Karena mereka ya udah tinggal rekam aja gitu. Ya untuk yang perfeksionis mungkin dia harus menyiapkan yang advance gitu ya, yang penting ada ya HP aja udah bisa gitu ya. Mas. Tapi kalau ngelihat trennya podcast itu akhirnya yang banyak viewersnya juga yang authenticity. Jadi otentik gitu ya. Betul. Jadi semakin terlalu dibuat-buat, di engineer, akhirnya orang juga nggak males dengerin. Jadi males denger ya. Jadi authenticity-nya abis itu kontennya gitu kan. Gitu. Itu kan sangat cepat gitu ya. Yang dulu mungkin kita nggak membayangkan gitu ya. Kalau ternyata segampang ini ya untuk dikenal gitu, atau untuk suara kita tuh biar ada yang tahu gitu ya, secepat itu gitu. Pernah nggak sih Mas ada di titik kayak, aduh kenapa ya, kenapa sih harus terjun di media gitu? Apa ternyata sesusah ini gitu? Ada nggak titiknya gitu? Kalau itu kayaknya tiap hari deh. Kalau saya selalu dibilang Mas Leo tuh senang mencari masalah. Kan kalau kita bikin sesuatu yang baru, mau itu kah project atau bisnis, berarti kan itu masalah baru kan. Betul. Tapi ya di satu sisi itu karena emang saya suka challenge dan saya suka meng-create something yang baru gitu ya, sesuatu ide baru, kreatif baru dan lain-lain. Dan di satu sisi juga menurut saya media ini tidak everlasting gitu ya. Everlasting. Jadi mau sampai kapanpun, maybe 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, orang tetap akan mencari media untuk membaca sesuatu yang bisa dipercaya gitu loh. Kan nggak semuanya kita dapat infonya dari WA group atau dari teman. We need to find the reliable sources gitu ya. Nah akhirnya media yang dicari gitu. Jadi menurut saya kalau dari sisi bisnis, industri media ini everlasting gitu, karena akan dibutuhkan terus, tinggal bagaimana kita meningkatkan sesuai zamannya gitu ya, teknologinya atau kreativitinya atau apanya gitu. Beradaptasi dengan cara berkomunikasinya mungkin ya. Betul. Ketika dulu media cuma satu arah mungkin sekarang ya 2 arah gitu ya. Jadi sekarang kalau di salah satu konten kita misalnya dulu ya ada breaking news. Breaking news itu dulu kita harus pakai setup gitu ya. Misalnya ini ngomongin TV ya, pakai setup studio apa segala macam, terus orang hostnya dandan breaking news gitu. Kebayang nggak berapa jam atau berapa lama yang dibutuhkan kan? Betul. Nah sekarang ada satu konten kita itu untuk breaking news. Itu kita karena ini balik lagi, ini karena target audiensnya millennials Gen Z. Itu kita pakai karakter kucing. Kita taruh di TikTok. Jadi karakter kucing itu kita pakai AI. Jadi kalau AI kan mau karakter saya bisa, karakter Mbak Ratna bisa, segala macamnya. Jadi dia membacakan berita sebagai host berita. Jadi misalnya ada tabrakan kereta di sini gini macam, korbannya segini segala macam gitu. 1 detik itu pun udah langsung tayang gitu. Langsung tayang, orang langsung tahu gitu ya. Ngerti nggak? Jadi secepat itu dan perubahannya tuh sesignifikan itu. Betul ya. Kadang juga misalnya public figure lagi ngomong apa gitu ya, dalam 2 menit udah dihapus, tapi ternyata udah ada yang screenshot gitu ya. Udah nyampe. Itu jadi ini nggak ya Mas, ketika target audiensnya adalah milenial dan Gen Z gitu ya, yang sangat cepat merespon gitu. Itu kadang jadi salah satu ancaman nggak ketika menjalankan bisnisnya gitu mungkin? Pasti. Sangat ya, pasti sangat berpengaruh. Begitu kita memberitakan sesuatu yang offside gitu ya, atau sesuatu yang tidak benar gitu ya, akhirnya reaksinya akan lebih cepat gitu ya. Nah maka dari itu kan penting kita punya sistem kurasi, sistem filterisasi konten atau berita yang
yang baik gitu ya. Kalau enggak kan itu bisa offside gitu. Tetap ada kurasinya dulu Iya. ya, jadi nggak mengalami masa yang agak lama gitu sampai Betul. ngeresponnya lama, Betul. akhirnya jadi salah paham Iya, dan segala iya. macam gitu. Ya kadang kan kita nggak tahu ya Mas ya, kayak milenial dan Gen Z itu reaktif sekali gitu ya, cepat sekali untuk merespon itu gitu. Nah karena media itu kan selalu berkaitan dengan publiknya gitu ya, selalu berkaitan dengan targetnya dan segala macam. Ketika Indozone itu targetnya adalah milenial dan Gen Z gitu. Apakah kemudian ada sedikit poin gitu ya Mas ya? Apakah mana yang lebih penting gitu ya? Monetisasinya atau value yang ditawarkan? Good question. Menurut saya tetap nomor satu itu adalah value. Karena value itu adalah apa ya, strukturnya gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya value, akhirnya kesana kemari gitu ya. Jadi nggak punya ininya gitu, nggak punya pakemnya gitu ya. Kalau value kita itu sudah bagus gitu ya, dan kita punya tadi value itu dikelilingi oleh diferensiasinya, kreatifnya, karakternya dan lain-lain, saya rasa monetisasi itu akan mengikuti gitu. Tapi kalau produk ini atau brand ini atau apa nggak punya value, akhirnya itu jadinya besok jadi A, besok jadi B, besok jadi hitam, besok jadi abu-abu. Akhirnya nggak tahu ya. pusatnya ada di mana gitu. Betul. Ya. Jadi ketika mendahulukan value, otomatis monetisasinya insya Allah akan mengikuti gitu. Dan ya. apalagi di industri media yang tadi saya bilang, karena tanggung jawab kita besar. Kalau kita nggak punya value kan, saya bisa bilang di Malang terjadi keributan antar agama gitu misalnya gitu. Padahal nggak ada gitu. Tapi kalau itu saya bilang, kebayang nggak impactnya gitu kan gitu. Sebesar itu gitu ya impactnya gitu. Padahal saya punya followers misalnya 5,5 juta. Saya dengan ngasih berita itu, terus orang lihat, wah ini di Malang terjadi ini, di forward sama orang, di repost sama sekian banyak gitu kan. Terprovokasi malah jadi impactnya besar. Nah itu maksud saya, tanggung jawabnya kita sebagai media entrepreneur gitu ya, orang jurnalis itu sangat tinggi di situ gitu. Jadi tetap bertanggung jawab ya, gitu juga netizennya juga harus bertanggung jawab juga gitu ya. Ini sungguh ilmu-ilmu yang kita dapat ini sangat-sangat penting gitu ya Mas. Ya mungkin ini ada ilmu-ilmu yang nggak didapatkan di kuliah gitu ya, karena kan praksisnya beda gitu dan segala macam, itu akan sangat bermanfaat buat mahasiswa ilmu komunikasi mungkin yang akan menjadi jurnalis gitu. Tapi sebenarnya di ilmu komunikasi itu kita juga selalu mengingatkan gitu ya. Jadi kalian memang bebas bersuara, tapi ya harus bertanggung jawab gitu. Tetap ada rambu-rambunya gitu. Setuju sih, kalau menurut saya yang namanya bersuara itu harus ya. Jadi jangan sampai anak zaman sekarang ini malah diem, malah nggak mengungkapkan. Makanya kita punya kegiatan itu, Your Voice Matter itu, karena saya tuh sebenarnya pernah berbicara dengan salah satu mentor lah. Nah, waktu itu dia bilang gini, Real, Indonesia itu kekurangan storyteller, dia bilang gitu. Produk kita bagus, tapi nggak bagus kita menceritakan bahwa produk kita bagus gitu. Padahal Indonesia dari segala macam kulturnya, makanan segala macam itu banyak. Tapi storyteller kita tuh nggak ada, karena beda kita sama orang Barat yang senang men-storytellingkan sesuatu gitu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu gitu ya. Nah dari situ saya bilang, karena karakter generasi sekarang itu lebih tertutup gitu ya. Makanya saya membuat inisiasi programnya ada Your Voice Matter itu, karena kita pengen ayo speak up, ayo keluarkan apa yang ada di pikiran, yang ada di ininya segala macam. Itu sebenarnya lebih ke situ sih, karena itu penting sih menurut saya. Sangat-sangat penting tuh mahasiswa, Your Voice Matters gitu. Malah bersuaralah gitu ya. Betul. Sebanyak-banyaknya. Harus positif. Nah, kan kalau Gen Z sekarang itu kan emang segitu suka bersuaranya gitu ya. Jadi ada keluhan sedikit langsung masuk manifest gitu ya segala macam. Jadi tetap harus bertanggung jawab. Mungkin sebagai closing statementnya ya Mas Ril, ini untung nggak ada kopi ya. Kalau misalnya ada kopi mungkin kita bisa 3 jam ngobrolnya. Jadi ini untuk ada bakso kan, kalau ada bakso. Kita akan makan bakso habis ini. Jadi mungkin sebagai closing statement ya, apa yang mungkin mahasiswa harus bekali gitu ya untuk menghadapi dunia di masa mendatang gitu ya, mungkin dunia kerja atau industri kreatif dan segala macam.
Sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting itu adalah niat dulu sih. Jadi sebenarnya gini, where there's a way, there's a will gitu. Kayaknya kalau kita punya niat, pasti ada jalannya gitu loh. Sebenarnya gitu. Kita punya niat dulu, lalu kita cari jalannya gitu. Nah setelah itu kan kita mencari referensi, kita mencari pelatihan, mencari mentor dan lain segala macam. Menurut saya anak zaman sekarang itu sebenarnya challenge-nya lebih besar daripada kita zaman dulu gitu, karena mereka itu tidak bersaing dengan temannya doang, tapi ada freelance, ada yang dari luar negeri, ada yang segala macam gitu ya, ada yang online, ada yang AI segala macam. Kita dulu nggak ada kayak gitu. Mbak sama saya bersaing siapa yang lebih bagus gitu kan. Kalau sekarang lebih ini. Jadi semakin kita tidak mencoba mengimprove diri kita, ya semakin kita ketinggalan gitu. Aja sih. Justru improve dan juga mungkin berkolaborasi gitu ya, pasti, tidak berkompetisi seperti dulu gitu. Seperti kita? Kita dulu kan zamannya kompetisi ya, pokoknya yang tahu cuman baik dan benar, baik dan salah gitu ya. Kalau sekarang kan ya yang baik bergabung dengan yang salah mungkin berkolaborasi dan segala macam gitu. Sangat menarik sekali teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Ril ini. Penontonnya senang ya, penontonnya. Wah, suaranya. Penontonnya ada rame, 600.000 ada di sini. Senang sekali bisa kedatangan Mas Ril di sini. Aku yang terima kasih udah diundang ke sini. Sekali lagi terima. Diundang. Oh iya dong, pasti dong. Lanjut ya, minggu depan langsung ya Mbak Widi. Jadi tiketnya langsung PP gitu ya. Ini saya sebenarnya deg-degan banget ya Mas Ril, karena ini pertama kali ada dari luar menjadi bintang tamu kita gitu ya. Semoga mengundang-undang yang lain gitu ya di minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah ini menjadi berkah dan menjadi ilmu buat mahasiswa yang menonton gitu dan yang lainnya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Ilmu Komunikasi ya, ada di YouTube, ada di Spotify juga podcastnya, dan jangan lupa follow Indozone. Gitu Kamu ya. harus tahu. Kamu harus tahu. Ada portal beritanya juga gitu. Terima kasih semuanya. Thank you.